Halo guys, kembali lagi ya. Saya investor ngapak. Di video kali ini saya akan menganalisa ya secara teknikal dan inflow asing di saham-saham Big Bang. Kita coba analisa ya untuk saham yang pertama ada saham BBRI ya. Yang dimana di perdagangan hari Selasa ini ya BBRI ternyata ditutup menguat ya 1,37% plus di harga 3.710. Kita coba cek ya untuk inflow asingnya di saham BBRI. Ya, kalau kita lihat untuk investor asing ternyata hari ini mencatatkan net sell ya 167 miliar. Kalau kita lihat memang candlenya hijau tapi untuk investor asingnya dia net sell ya di hari ini, dan kalau kita lihat ya memang dia ada distribusi ya untuk investor asingnya. Kita coba cek secara teknikalnya ya. Kalau kita lihat ya secara teknikal memang seperti yang saya bahas kemarin, ternyata di hari ini dia membentuk swing low di area supportnya ya di 3.650-an, dia valid ya low. Jadi kita bisa pantau untuk beberapa hari ke depan ya untuk saham BRI-nya ya. Kita bisa pantau ada kemungkinan dia akan mengejar resisten trendline-nya ini ya, yang di mana ini sempat menjadi support trendline dan beberapa kali dia mantul dan terkonfirmasi kemarin dia jebol ya. Kita lihat di sini, jadi ada kemungkinan besar secara teknikal dia akan mengejar area resisten trendline-nya ya di sekitar harga 3.810. Kita bisa pantau di area tersebut. Kalau dia terjadi rejection sebenarnya di area tersebut jadi sangat mengkhawatirkan ya, takutnya dia melanjutkan penurunannya untuk saham BRI, tapi tidak menutup kemungkinan juga dia lanjut naik ya. Kalau kita lihat memang kalau naik dia memang kalau kita lihat di sini jadi sideways yang cukup lebar, range-nya di 3.650 sampai 4.270, dia sideways yang cukup lebar untuk BBRI. Ya, kita coba pantau untuk beberapa hari ke depan di area tersebut di area 3.810-an di area-area itu untuk beberapa hari. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya ya, ada saham BBNI ya, yang dimana di perdagangan hari Selasa ini BBNI ternyata ditutup melemah tipis 0,25%, close di harga 3.990. Kita coba cek untuk inflow asingnya ya di saham BBNI. Ya, kalau kita lihat ya, ternyata investor asing hari ini pun juga mencatatkan net sell ya 35 miliar. Kalau kita lihat memang saham BNI juga masih ada distribusi. Kalau secara teknikal memang dia masih break di area supportnya ya untuk di perdagangan hari ini. Jadi kita bisa pantau di area-area support ini untuk jangka panjang, kita bisa ambil posisi sebenarnya ya, karena harganya cukup murah untuk Bank BNI-nya ya. Selama dia bertahan di atas 3.950, dia akan mengejar ya resistennya di 4.540-an. Memang kalau kita lihat ya seperti yang saya bahas, dia bergerak sideways di 3.950 sampai 4.540-an ya. Kalau buat trading-trading jangka pendek ya, kita bisa ambil posisi di area-area supportnya ini, semoga besok dia membentuk area swing low ya, action ya di area supportnya sebelum dia melanjutkan kenaikannya. Jangan sampai dijebol untuk 3.950. Kalau seandainya support 3.950 dijebol, akan makin dalam lagi ya untuk saham BNI untuk membentuk swing low lagi ya di saham Bank BNI. Kita coba lanjut untuk saham berikutnya, ada saham BMRI ya, yang dimana di perdagangan hari ini BMRI ditutup menguat tipis ya 0,70%, close di harga 4.290. Kita coba cek untuk inflow asingnya ya di saham BMRI. Ya, kalau kita lihat ya untuk investor asing ternyata di hari ini pun mencatatkan net sell kembali ya, yang sempat ada akumulasi 5 hari. Ternyata 3 hari perdagangan ini ada
net sell lagi ya di saham Bank BRI-nya, kita coba analisa secara teknikal. Ya kalau kita kita cek ya secara teknikalnya dia memang di area support kuatnya ya di 4.260 ya, di sini area support kuatnya dan di perdagangan hari ini candlenya hijau ya. Kita bisa pantau beberapa hari ke depan di area seandainya dia kuat menembus ya di area 4.330-an, dia kuat break di atas tersebut ada kemungkinan dia melanjutkan kenaikannya untuk saham PMRI. Tapi seandainya di area tersebut dia terjadi reject ya berkaitan dengan EMA 20-nya juga ada, sebenarnya itu sangat mengkhawatirkan lagi ya, takutnya dia terjadi reject di area tersebut dan dia untuk melanjutkan penurunannya ya untuk saham PMRI-nya ya. Kalau kita lihat ya di sini eh, terjadi swing low ya di 2025 ternyata 2 kali ya untuk swing low di harga tersebut. Seandainya dijebol dia akan membentuk swing low baru di tahun 2005 ini untuk saham PMRI. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BBCA ya. Saham BBCA kita cek ya. Kalau kita lihat ya, saham BBCA di perdagangan hari ini ternyata ditutup menguat ya 1,1% kalau kita lihat di harga 7.575. Kita coba cek untuk inflow asingnya di saham BBCA. Ya, kalau kita lihat ya untuk saham BCA ternyata di perdagangan hari ini ada mencatatkan net buy ya. Kalau kita lihat ada masuk ya untuk asingnya di perdagangan hari ini yang sempat beberapa hari ke belakang dia ada distribusi terus ya. Kalau kita lihat 5 hari perdagangan dia mencatatkan net sell, di hari ini dia mencatatkan net buy lebih tinggi dari net sell ke hari kemarin ya. Kalau kita lihat 80 miliar. Kita coba cek secara teknikal ya. Ya, kalau secara teknikal ternyata dia membentuk solid ya, swing low ya di area tersebut, di area support-supportnya ya. Ada kemungkinan ya selama dia bertahan di atas support 7.475-an, dia akan mengejar resisten berikutnya ya. Kita bisa untuk terdekat ya, kalau kalau terdekat kita bisa pantau di area 7.775 ya. Dia akan mengejar area tersebut, semoga dia lanjut naik ya untuk mengejar resisten berikutnya di 8.100. Seandainya dia reject di area tersebut ada kemungkinan dia lanjut turun dan sideways ataupun melanjutkan penurunannya kembali untuk saham BBCA-nya ya. Kalau yang belum punya barang untuk jangka panjang kita bisa buy on weakness di area tersebut ya. Kita bisa cicil-cicil, jangan all in ya untuk saham Big Bang-nya ya. Kalau kita lihat memang net foreign-nya dia masih keluar terus saham Big Bang. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BBTN ya. Kalau kita lihat ya Bank BBTN ternyata di perdagangan hari ini menguat tipis 0,42% plus di harga 1.200. Ya, kalau kalau kita lihat ya, kita coba cek dulu inflow asing saham BN. Ya, kalau kita lihat ternyata BBTN hari ini mencatatkan net buy kembali ya 1 miliar, 1,7 miliar. Dan di 3 hari perdagangan ini ada mencatatkan net buy, jadi ada akumulasi di saham BBTN-nya ya untuk 3 hari ini. Kita coba cek secara teknikal ya. Kalau kita lihat secara teknikal sama yang sempat kemarin kita bahas ya, dia udah jebol area trendline-nya dan dia break di support 1.200 yang seperti saya tandai. Seandainya dia terjadi rejection di area tersebut, dia akan mengejar resisten berikutnya di 1.275-an ya, dimana di sini supportnya sempat tertembus di area-area ini selama dia bertahan di atas supportnya ya. Kalau dia jebol akan melanjutkan penurunannya kembali ya di 1.155 untuk Bank BTN. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya, ada saham BRIS.
Kita coba cek dulu saham BRIS-nya ya. Ya, kalau kita lihat ya untuk saham BRIS di perdagangan hari ini ditutup menguat tipis 2.600 di harga 2.600. Kita coba cek dulu untuk inflow asingnya di saham BRIS. Ya, kalau kita lihat ya untuk saham BRIS ternyata masih ada akumulasi yang sangat-sangat menarik di saham BRIS. Tapi kalau kita lihat secara teknikalnya dia harganya nggak kemana-kemana. Jadi ada kemungkinan di saat nanti saham-saham dari sektor finance di gas, ada kemungkinan dia akan melanjutkan kenaikannya ya untuk saham BRIS selama dia bertahan di atas 2.590. Seperti yang saya bahas kemarin dia ternyata di area-area eh, supportnya dia bertahan ya di 5 hari perdagangan ini dia kuat bertahan di support tersebut. Ada kemungkinan dia melanjutkan kenaikan saham BRIS. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham eh, Arto ya dari digital ya. Yang dimana di perdagangan hari ini saham Arto ditutup melemah ya 1,88% plus di harga 2090. Kita coba cek untuk inflow asing saham Arto. Kalau kita lihat ya untuk saham Arto, di perdagangan hari ini ternyata mencatatkan net sell tipis ya 27.000 aja. Kalau kita lihat ini untuk investor asingnya ada distribusi tapi tipis aja ya, ada distribusi tapi tipis. Kita coba cek secara teknikal ya. Kalau kita lihat ya secara teknikal yang menurut saya garis trendline di sini support trendline-nya, selama dia bertahan di atas support trendline-nya dia akan melanjutkan kenaikan. Kita bisa tandai tapi ada kemungkinan dia cenderung turun ke bawah ya. Kalau kita lihat di sini juga stokastik masih menghadap ke bawah, jadi ada kemungkinan dia akan menguji support terdekatnya ya di 2060, tapi cenderung dia arahnya ke bawah untuk saham Arto ya. Jangan buru-buru masuk untuk saham Arto. Disclaimer analisa kembali. Kita coba lanjut untuk saham yang berikutnya ada saham BBYP ya. Kita coba cek saham BBYP ya. Untuk saham BBYP ternyata di perdagangan hari ini ya di hari Selasa dia ditutup candlenya merah walaupun kalau kita lihat dia ditutup harga sama saat pembukanya di 380 untuk saham BBYP. Kita coba cek inflow asingnya di saham BBYP. Ya, kalau kita lihat ya saham BBYP ternyata masih ada distribusi ya net net sell kalau kita lihat di perdagangan miliar jadi ada di saham BBYP. Kita coba cek secara teknikal ya. Kalau kita lihat secara teknikal memang dia membentuk pola descending triangle ya, mirip descending triangle kalau kita lihat dia terkonfirmasi descending triangle dia naik ya kena targetnya oke 422 dan dia retest ya ternyata retest kita bisa pantau di area gap ya ada kemungkinan dia akan menguji support ya yang dimana support itu di area gap tersebut ya. Kalau yang belum punya barang kita bisa tunggu dulu ya di area gap tersebut. Kalau terjadi rejection kita bisa ambil posisi buy di area gapnya ya. Kalau terjadi rejection belum dia melanjutkan kenaikan untuk saham BPI. Oke guys, cukup sekian ya di video kali ini saya investor ngapak, salam cuan.